Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Leo, gimana kabar kalian di hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Siap-siap ya, kabar seru banget bakal datang buat kamu loh. Minggu ini, aku bawain ramalan tarot untuk tanggal 21 hingga tanggal 28 Oktober di tahun 2024 ini. Dan aku yakin kamu bakal suka banget sama hasilnya. Ada hal-hal positif yang gak boleh kamu lewatkan loh. Jadi, yuk kita kupas semuanya di sini. Jangan sampai ketinggalan ya. Baik Sobat Leo, kita mulai dari lembaran yang pertama ya. Jadi, kartu-kartu ini kita ingin melihat energimu saat ini atau kondisimu saat ini ataupun apa yang sedang kamu harapkan saat ini. Kita mulai dari kartu pertama. Di sini kita dapatkan kartu Two of Swords atau dua pedang. Di sini ada seorang wanita yang lagi duduk di tepi laut. Terus dia tutup matanya dan tangannya menahan dua pedang yang bersilang. Kayak lagi mikir keras gitu kan? Apa sih artinya pose kayak gini? Sebenarnya jika kita melihat dari kartu ini, wanita ini lagi dalam dilema banget. Dia lagi bingung, galau, dan kayaknya lagi susah banget buat ngambil keputusan. Matanya yang tertutup ini adalah simbol dari ketidakmampuannya untuk melihat situasi dengan jelas. Terus, dua pedang yang bersilang itu menggambarkan konflik batin yang lagi dia hadapi. Apa hubungannya dengan kamu Sobat Leo? Mungkin ada di antara kamu yang saat ini lagi ngalami situasi yang mirip. Ada beberapa pilihan di depan mata, tapi kamu bingung banget mau pilih yang mana. Atau mungkin kamu lagi menghindari suatu masalah. Jadi, pura-pura nggak ada apa-apa. Contohnya mungkin kamu lagi suka sama dua orang sekaligus. Ataupun lagi bingung mau lanjut kuliah ataupun kerja. Dan pesan apa yang kita dapatkan dari kartu dua pedang ini? Jadi Sobat Leo, jangan terlalu khawatir kalau kamu lagi ngerasa bingung ataupun galau. Itu adalah hal yang wajar kok. Apalagi kalau kamu lagi dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Tapi, jangan terlalu lama terjebak dalam pikiran negatif ya. Cobalah untuk tenang dan cari solusi yang terbaik. Kamu bisa kok ngelakuin meditasi ataupun ngobrol sama orang yang kamu percaya untuk mendapatkan perspektif baru. Intinya, kartu ini pengen banget ngingetin kamu supaya lebih jujur sama diri sendiri. Dan jangan takut untuk mengakui kalau lagi bingung. Dan yang paling penting adalah percaya sama intuisimu ya, karena kamu pasti bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Coba bayangkan, kamu lagi berdiri di tepi pantai, sama kayak wanita dalam kartu ini. Kemudian anginnya sepoi-sepoi, tapi kamu merasa bingung. Apa yang akan kamu lakukan? Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebingungan yang disebabkan oleh kartu dua pedang ini? Pernahkah kalian merasa seperti terjebak dalam suatu situasi? Bagaimana kalian mengatasinya? Yuk share di kolom komentar ya. Dan berikutnya, di sini kita dapatkan kartu Ksatria Pedang.
Setelah kita bahas kartu dua pedang yang bikin kita agak galau, sekarang kita berlanjut ke kartu berikutnya, yaitu kartu Ksatria Pedang. Kalau tadi kita lagi bingung dan ragu-ragu, nah kalau di kartu ini, kita diajak untuk lebih tegas dan berani mengambil tindakan. Di sini kita melihat ada seorang ksatria yang lagi naik kuda sambil memegang pedang dengan gagah. Ekspresinya terlihat fokus dan siap menghadapi apapun. Kuda yang dia tunggangi juga terlihat sangat cepat dan kuat. Kartu ini menggambarkan energi yang sangat kuat dan penuh semangat. Ksatria pedang ini seperti seorang pejuang yang siap menghadapi tantangan apapun. Dia punya keberanian dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya. Dan jika kita hubungkan dengan kartu dua pedang ini, maka kalau di kartu dua pedang ini kita lagi bingung dan ragu-ragu, nah di kartu Ksatria pedang ini kita diajak untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil tindakan. Setelah kita cukup lama menimbang-nimbang pilihan di kartu dua pedang ini, dan sekarang saatnya kita mengambil keputusan dan bergerak maju. Contohnya mungkin, kalau sebelumnya kamu bingung mau pilih kuliah atau kerja, sekarang kartu ini kayak lagi ngasih kamu dorongan untuk segera mengambil keputusan dan fokus pada pilihan yang sudah kamu ambil. Atau kalau kamu lagi menghindari masalah, kartu ini mengajakmu untuk berani menghadapi masalah tersebut dan mencari solusinya. Dan pesan dari kartu ini adalah jangan takut untuk mengambil resiko ya. Kadang kita perlu keluar dari zona nyaman untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, Ksatria pedang ini mengingatkan kita bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Intinya sobat semua, setelah kita melewati masa-masa kebingungan di kartu dua pedang ini, sekarang saatnya kamu menjadi seorang pemimpin dalam hidupmu sendiri. Ambil kendali atas hidupmu dan jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Kemudian, kombinasi dari kartu dua pedang ini dan kartu Ksatria pedang ini memberikan pesan yang sangat menarik. Setelah melalui masa-masa kebingungan, sekarang saatnya kita mengambil tindakan yang tegas dan berani. Jadi sobat semua, jangan ragu untuk melangkah maju dan raih semua mimpimu ya. Menurut kalian, apakah yang membuat kalian ragu untuk mengambil tindakan? Siapakah sosok yang menginspirasi kalian untuk menjadi lebih berani? Dan apa tujuan terbesar yang ingin kalian capai dalam waktu dekat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini kita dapatkan kartu Ace of Wands ataupun As Tongkat atau satu tongkat. Kalau dilihat-lihat, gambarnya unik banget kan? Ada tangan yang muncul dari awan, terus megang tongkat yang lagi tumbuh tunas-tunas baru. Apa artinya gambar kartu ini? Kartu ini tuh melambangkan awal baru, ide-ide kreatif yang lagi berkobar, dan semangat yang membara. Tongkat yang tumbuh ini tuh kayak metafora dari sebuah proyek baru, ide bisnis, atau bahkan hubungan baru yang lagi kamu mulai. Kemudian, tunas-tunas yang baru muncul ini menandain kalau kamu ini punya potensi untuk tumbuh dan berkembang jadi sesuatu yang besar. Gimana kalau kita hubungkan dengan kartu-kartu sebelumnya? Kalau di kartu dua pedang tadi, kita lagi galau dan bingung. Terus, di kartu Ksatria pedang ini, kita diajak untuk berani mengambil tindakan. Nah, di kartu satu tongkat ini, kita udah benar-benar menemukan arah dan tujuan kita.
Ide-ide baru yang muncul ini bisa jadi jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini mengganjal di pikiranmu. Misal kita buat suatu contoh, kalau sebelumnya kamu bingung mau pilih kerja atau lanjut kuliah, sekarang kartu ini kayak lagi ngasih kamu suatu ide bisnis yang menarik. Atau kalau kamu lagi ngerasa hubunganmu hambar, kartu ini bisa jadi tanda kalau kamu akan menemukan semangat baru dalam hubunganmu. Jadi sobat semua, pesan dari kartu ini adalah jangan ragu untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang muncul di dalam dirimu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru dan berani. Semangat dan kreativitasmu lagi di puncak loh. Jadi, manfaatkan sebaik mungkin ya. Intinya adalah, kartu satu tongkat ini mengajakmu untuk keluar dari zona nyaman dan berani mengejar mimpi-mimpimu. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan itu, kita bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Jadi sobat semua, perjalanan kita dari kartu 2 pedang yang penuh keraguan ke kesatria pedang yang penuh keberanian, dan sekarang sampai ke kartu 1 tongkat ini yang penuh kreativitas, menunjukkan sebuah pertumbuhan yang sangat menarik. Kartu as ini, kartu 1 tongkat ini adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar dan masa depan yang cerah menantimu. Dan beberapa pertanyaan untukmu ya. Apa ide kreatif yang pernah kamu miliki tapi belum sempat kamu wujudkan? Apakah yang membuatmu takut untuk memulai sesuatu yang baru? Bagaimana kamu biasanya menyalurkan kreativitasmu? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita sampai di kartu terakhir, yaitu kartu King of Wands atau Raja Tongkat. Kalau dilihat-lihat, gambarnya keren banget kan? Ada seorang raja yang duduk di singgasana, megang tongkat, dan kelihatan banget aura kepemimpinannya. Apa artinya gambar kartu ini? Kartu ini tuh melambangkan sosok pemimpin yang kuat, penuh semangat, dan punya visi yang jelas. Raja Tongkat ini adalah orang yang berani, kreatif, dan punya karisma yang kuat. Dia bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, kalau kita hubungkan dengan kartu sebelumnya, apakah hasilnya? Kalau di kartu 1 tongkat ini, kita lagi ngerasain semangat baru dan ide-ide kreatif. Nah, di kartu Raja Tongkat ini, kita udah siap untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Raja Tongkat ini tuh seperti sosok mentor ataupun pemimpin yang bisa membimbing kita untuk mencapai tujuan kita. Dan jika kita hubungkan dengan kartu 2 pedang, kalau sebelumnya kita lagi bingung dan ragu-ragu, sekarang kita udah menemukan arah yang jelas berkat kepemimpinan Raja Tongkat. Dan dari kesatria pedang tadi, Raja Tongkat ini seperti versi yang lebih dewasa dari kesatria pedang. Karena dia punya keberanian dan semangat yang sama, tapi dengan tambahan pengalaman dan kebijaksanaan. Kemudian dari kartu 1 tongkat ini, jika kita hubungkan dengan kartu Raja Tongkat ini, maka Raja Tongkat ini adalah hasil dari pengembangan diri yang bermula dari semangat dan kreativitas yang ada di kartu 1 tongkat ini. Kalau sebelumnya kamu punya ide bisnis yang bagus, sekarang kartu Raja Tongkat ini nunjukin kalau kamu siap menjadi pemimpin dalam bisnis tersebut dan menginspirasi tim kamu untuk mencapai kesuksesan. Jadi sobat semua, jangan takut untuk mengambil peran sebagai pemimpin ya, karena kamu punya potensi untuk menginspirasi orang-orang di sekitarmu
dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Percayalah pada diri sendiri dan jangan ragu untuk mengambil resiko ya. Intinya adalah kartu Raja Tongkat ini ngajak kamu untuk mengembangkan potensi kepemimpinan yang ada dalam dirimu. Jadilah sosok yang menginspirasi dan membawa perubahan positif di sekitarmu. Kesimpulannya adalah perjalanan kita dari kartu dua pedang yang penuh dengan keraguan, kesatria pedang yang penuh dengan keberanian, lalu satu tongkat yang penuh kreativitas, dan sekarang sampai di Raja Tongkat ini yang penuh dengan kepemimpinan adalah sebuah perjalanan yang sangat menginspirasi. Karena Raja Tongkat ini adalah puncak dari semua perjalanan kita, di mana kita siap untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita sendiri. Menurutmu, apa ciri-ciri seorang pemimpin yang baik? Siapakah sosok pemimpin yang paling menginspirasimu? Kemudian, apa tujuan terbesar yang ingin kamu capai dalam hidupmu saat ini? Jadi sobat semua, dari perjalanan kartu tarot kita kali ini, apakah kamu ngerasa resonansi dengan energi yang ada di setiap kartu ini? Apakah kartu dua pedang menggambarkan kebingunganmu? Kesatria pedang mencerminkan keberanianmu. Satu tongkat menyulut kreativitasmu. Dan Raja Tongkat menginspirasimu untuk menjadi pemimpin. Silakan tulis di kolom komentar ya. Baik sobat semua, sekarang kita mau lihat nih, kejutan apa yang bakal kamu dapat di tanggal 21 hingga tanggal 28 Oktober di tahun 2024 ini. Kita mulai dari kartu pertama. Di sini kita dapatkan kartu The Moon atau kartu bulan. Apa sih artinya kartu bulan ini? Kalau kita lihat dari gambarnya, kita bisa lihat ada bulan purnama yang lagi bersinar terang. Terus, ada anjing yang lagi melolong. Agak misterius ya gambar kartu ini. Tapi sebenarnya, kartu bulan ini punya banyak makna loh. Salah satunya adalah, bulan ini kan identik sama emosi. Jadi, kartu ini bisa jadi pertanda kalau kamu bakal mengalami emosi yang cukup kuat dalam beberapa hari ke depan. Bisa jadi senang banget, sedih banget, atau bahkan bisa jadi bingung banget. Kemudian, anjing yang melolong itu bisa diartikan sebagai intuisi ataupun naluri kamu. Jadi, kartu ini juga bisa jadi tanda kalau kamu akan menemukan sesuatu tentang dirimu sendiri yang sebelumnya belum kamu sadari. Jadi, apa hubungannya dengan kejutan yang bakal kamu dapat? Kejutan yang bakal kamu dapat ini mungkin nggak sesuai dengan ekspektasimu loh. Bisa jadi, itu sesuatu yang bikin kamu seneng banget, tapi juga bisa sesuatu yang bikin kamu kaget ataupun bahkan sedih. Pokoknya, sobat semua, siap-siap aja ya buat menghadapi segala kemungkinan. Contohnya mungkin kamu tiba-tiba dapat kabar baik tentang pekerjaan, tapi di sisi lain kamu juga mungkin ngerasa bingung karena harus membuat keputusan yang penting. Ataupun kamu mungkin menemukan perasaan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya terhadap seseorang. Intinya, kartu ini mengajakmu untuk lebih peka terhadap intuisi dan perasaanmu. Dan jangan takut untuk mengeksplorasi sisi misterius dari dirimu. Jadi, kartu bulan ini memang penuh misteri ya, tapi justru disitulah serunya.
Jadi sobat semua, siap-siap aja ya buat menghadapi kejutan-kejutan yang bakal datang. Jangan lupa juga untuk selalu percaya pada intuisi dan perasaanmu ya. Apa mimpi yang paling sering kamu alami? Apakah emosi yang paling sering kamu rasakan akhir-akhir ini? Dan apa kejutan yang paling menyenangkan yang pernah kamu alami? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Setelah kita ngomongin tentang misteri di kartu bulan tadi, sekarang kita lanjut ke kartu yang penuh harapan, yaitu kartu dunia. Apa sih artinya kartu dunia ini? Kalau kita lihat dari gambarnya, kita bisa lihat ada seorang wanita cantik yang lagi berdiri di tengah-tengah lingkaran. Dia kelihatan banget lagi bahagia dan penuh percaya diri. Lalu, ada 4 makhluk hidup yang ada di sudut-sudut lingkaran, yaitu ada manusia bersayap, ada banteng, singa, dan juga elang. Ini semua simbol-simbol yang kuat loh. Tapi sebenarnya, kartu ini tuh punya banyak makna loh. Salah satunya adalah kartu ini menandakan akhir dari sebuah siklus dan awal yang baru. Ini bisa jadi pertanda kalau kamu akan mencapai tujuan yang sudah kamu rencanakan. Kemudian, wanita yang ada di tengah lingkaran ini itu sering diartikan sebagai seorang petualang yang sudah menjelajahi dunia. Jadi, kartu ini juga bisa jadi pertanda kalau kamu akan memulai petualangan baru ataupun perjalanan hidup yang baru. Dan keempat makhluk yang ada di sisi kartu ini melambangkan keseimbangan antara elemen-elemen di alam semesta. Jadi sobat semua, kartu ini bisa jadi tanda kalau kamu akan menemukan keseimbangan dalam hidupmu. Apa hubungannya dengan kejutan yang bakal kamu dapat? Kalau di kartu bulan, kita diajak untuk menghadapi ketidakpastian dan misteri. Nah, di kartu dunia ini, kita akan melihat hasil dari semua perjuangan kita. Jadi sobat semua, kejutan yang bakal kamu dapat ini bisa jadi adalah hadiah atas semua usaha yang udah kamu lakukan. Contohnya, setelah melalui masa-masa sulit dalam mencari pekerjaan, akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan. Atau bisa jadi, setelah berjuang mempertahankan suatu hubungan, kamu dan pasanganmu berhasil melewati semua cobaan. Dan kalau kita bandingkan dengan kartu bulan ini, kartu dunia ini seperti cahaya di ujung terowongan. Setelah melewati masa-masa penuh keraguan dan ketidakpastian, akhirnya kita sampai pada titik di mana kita bisa melihat hasil dari semua usaha kita. Intinya, sobat semua, kartu dunia ini membawa pesan yang positif dan penuh harapan. Ini adalah tanda kalau kamu sedang berada di jalur yang benar dan akan segera mencapai tujuanmu. Jadi, kesimpulannya, kartu ini adalah sebuah pengingat bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Jadi, jangan pernah menyerah pada mimpimu ya. Teruslah berjuang dan kamu akan menuai hasil yang manis. Setelah kita ngomongin misteri di kartu bulan dan harapan di kartu dunia ini, sekarang kita lanjut ke kartu yang menggambarkan sosok pemimpin yang kuat, yaitu kartu The Emperor atau kartu Kaisar. Apa sih artinya kartu The Emperor ini? Kalau dilihat dari gambarnya, kita bisa lihat ada seorang raja yang duduk di singgasana dengan gagah. Dia terlihat sangat kuat, bijaksana, dan penuh otoritas.
Di tangannya, dia memegang tongkat sebagai simbol kekuasaan. Tapi sebenarnya, kartu ini punya banyak makna loh. Salah satunya adalah, kartu ini melambangkan sosok pemimpin yang kuat, tegas, dan bertanggung jawab. Ini bisa jadi tanda kalau kamu akan mengambil peran yang lebih besar dalam hidupmu. Kemudian, Raja Dubi Singgasana ini memberikan perasaan aman dan stabil. Jadi, kartu ini bisa juga jadi pertanda kalau kamu akan menemukan kestabilan dalam hidupmu. Dan, kartu ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin dan kendali diri untuk mencapai tujuan. Apa hubungannya dengan kejutan yang bakal kamu dapatkan? Jadi, dari kartu ini kemungkinan kejutan yang akan kamu dapatkan itu berkaitan dengan perubahan dalam hidupmu yang membuatmu harus mengambil keputusan yang lebih tegas. Atau kamu mungkin akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Kalau di kartu bulan ini, kita diajak untuk menghadapi ketidakpastian, dan di kartu dunia, kita melihat hasil dari perjuangan kita. Nah, di kartu ini, kita mulai mengambil tindakan untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Contohnya, setelah melalui masa-masa kebingungan dan menemukan tujuan hidup, dari kartu dunia dan kartu bulan, kamu memutuskan untuk memulai bisnis sendiri. Di sini, kartu Emperor ini menunjukkan bahwa kamu siap untuk menjadi pemimpin dalam bisnis tersebut. Intinya, kartu ini mengajakmu untuk lebih percaya diri dan mengambil kendali atas hidupmu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepemimpinanmu. Jadi, kartu Emperor ini adalah sebuah pengingat bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita sendiri. Jadi, jangan ragu untuk mengambil inisiatif dan mewujudkan impianmu ya. Kita sampai di kartu yang bikin penasaran, yaitu kartu roda keberuntungan. Kalau kita lihat dari gambarnya, kita bisa lihat ada roda yang besar yang lagi berputar. Di sekeliling roda itu ada berbagai macam makhluk. Ada yang lagi naik, ada yang lagi turun, terus ada juga malaikat yang lagi nulis di buku. Tapi sebenarnya, kartu ini punya banyak makna loh. Salah satunya adalah roda yang berputar ini melambangkan perubahan yang tak terhindarkan dalam hidup. Bisa jadi perubahan yang positif, tapi bisa juga yang negatif. Kemudian, kartu ini sering dikaitkan dengan takdir ataupun nasib. Kita nggak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Dan makna lain yang kita dapatkan, perubahan yang terjadi ini bisa membawa peluang-peluang baru. Jadi, kartu ini juga bisa jadi tanda kalau kamu akan mendapatkan kesempatan yang bagus. Jadi, kejutan yang bakal kamu dapatkan ini bisa jadi adalah hasil dari perubahan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bisa jadi, itu adalah sesuatu yang sudah kamu harapkan, tapi bisa juga sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Misalnya, kamu lagi ngerasa bosan dengan pekerjaanmu, tiba-tiba kamu mendapatkan tawaran pekerjaan baru yang lebih menarik. Ini bisa jadi adalah sebuah kejutan yang menyenangkan. Dan kartu roda keberuntungan ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari rencana besar dalam hidupmu. Intinya, kartu ini ngajak kita untuk menerima perubahan sebagai bagian dari hidup. Teruslah optimis dan
terbuka terhadap peluang-peluang baru. Kesimpulannya adalah, kartu ini adalah sebuah pengingat bahwa hidup itu dinamis. Jangan takut untuk menghadapi perubahan, karena di balik setiap perubahan, pasti ada kesempatan baru. Jadi sobat semua, dari keempat kartu yang kita bahas ini, kelihatan banget kalau hidup kita bakal jadi seru banget di tanggal 21 hingga tanggal 29 Oktober ini. Kayak naik roller coaster gitu deh. Ada kalanya kita bakal ngerasain yang namanya naik, ada kalanya turun, tapi yang pasti kita bakal ngalamin banyak perubahan. Tapi tenang aja, perubahan ini nggak selalu bikin kita sedih atau stres kok. Justru bisa jadi ini adalah kesempatan emas buat kita buat ningkatin level hidup kita. Bisa jadi kita bakal dapat pekerjaan baru, hubungan yang lebih baik, atau bahkan menemukan passion baru. Intinya sobat semua, siap-siap aja buat hal-hal yang gak terduga ya. Tapi jangan takut, karena setiap perubahan pasti membawa berkah tersendiri. Yuk kita hadapi semua ini dengan semangat positif. Baik sobat semua, di lembaran ini kita akan mencari tahu siapa sih yang bakal ngasih kejutan buat kita. Apakah dari diri kita sendiri, dari orang tua, pasangan, sahabat, ataukah dari sumber lain? Dan kartu pertama yang kita dapatkan ini adalah kartu 4 pedang. Jadi sobat semua, sebenarnya kartu 4 pedang ini lagi ngasih tahu kita kalau kita butuh istirahat. Karena orang di gambar tapi ini lagi butuh banget waktu buat istirahat dan menenangkan pikiran. Kemudian 3 pedang yang bersilang itu bisa jadi simbol dari masalah yang lagi dipikirkan. Sebelum bisa menemukan solusi, kita perlu waktu untuk merenung dan mencari jawaban dalam diri kita sendiri. Terus, gimana nih hubungannya dengan si pemberi kejutan? Kalau dilihat dari kartu ini, kemungkinan besar kejutannya nggak akan datang dari orang lain loh. Soalnya, orang di gambar ini lagi fokus sama pikirannya sendiri. Jadi, kejutannya mungkin lebih ke arah penemuan diri atau insight yang tiba-tiba datang. Misalnya, kamu lagi bingung nih dengan pilihan hidup yang harus diambil. Kamu memutuskan untuk menyendiri sejenak dan tiba-tiba kamu menemukan jawabannya saat lagi jalan-jalan sendirian di taman. Atau kamu lagi berusaha menyelesaikan masalah di pekerjaan, dan tiba-tiba kamu mendapatkan ide cemerlang saat lagi tidur. Jadi, intinya, kejutan yang bakal kamu dapat ini lebih bersifat personal dan datang dari dalam dirimu sendiri loh. Ini adalah waktu yang tepat untuk lebih introspeksi dan mendengarkan suara hati. Dan kartu 4 pedang ini ngajak kita untuk lebih introspeksi dan mencari jawaban di dalam diri kita sendiri. Karena kejutan yang akan kita dapatkan itu mungkin tidak datang dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Gimana sobat semua? Menarik kan? Kita lanjut ke kartu berikutnya ya, biar lengkap cerita kita. Kita udah ngebahas kartu 4 pedang. Sekarang kita lanjut ke kartu yang lebih ceria nih, yaitu kartu pembantu piala. Kalau kita lihat dari gambarnya,
Sebenarnya, kartu ini lagi ngasih tahu kita kalau pemuda di gambar ini kayak lagi membawa kabar gembira loh. Kalau di kartu 4 pedang tadi, kita diajak untuk introspeksi. Nah, di kartu ini, kita diajak untuk lebih terbuka terhadap orang lain. Kejutan yang bakal kita dapat kemungkinan besar datang dari seseorang yang dekat dengan kita loh. Bisa jadi dari sahabat, dari pasangan, atau bahkan dari anggota keluarga. Kemudian, jika kita lihat ciri-cirinya, orang ini sangat perhatian loh sama kamu dan selalu berusaha membuatmu bahagia. Dia juga suka banget bikin kejutan yang unik dan gak terduga. Dan dia punya energi yang sangat hangat dan menenangkan. Misalnya, sahabat terdekatmu tiba-tiba datang ke rumah membawa kue ulang tahun buatannya sendiri. Atau pasanganmu merencanakan kencan romantis yang sudah lama kamu idam-idamkan. Jadi, intinya Sobat Sinwa, dari kartu ini, kejutan yang bakal kamu dapat ini datang dari seseorang yang peduli sama kamu loh. Ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati hubungan yang kamu punya dengan orang-orang terdekat. Kalau di kartu 4 pedang, kita lebih fokus ke dalam diri sendiri. Di kartu ini, kita lebih terbuka, keluar, dan menikmati hubungan dengan orang lain. Ini menunjukkan kalau kejutan yang kita dapat ini akan membawa keseimbangan antara dunia dalam dan luar. Jadi, kartu ini membawa energi yang positif dan penuh harapan. Kejutan yang akan kita dapat akan membuat kita merasa lebih bahagia dan dicintai. Gimana sobat semua? Seru kan? Sekarang, kita udah punya gambaran nih siapa aja yang mungkin bakal ngasih kita kejutan. Siapakah orang yang paling sering membuatmu tersenyum? Apa kejutan paling berkesan yang pernah kamu dapatkan selama ini? Yuk kita lanjut ke kartu berikutnya ya. Kita udah ngebahas beberapa kartu. Sekarang kita lanjut ke kartu yang bikin kita agak sedih nih, yaitu 5 cawan. Apa sih artinya kartu ini? Kalau kita lihat dari gambarnya, ada seorang cowok yang lagi berdiri di depan 3 cawan yang udah terbalik. Sementara itu, ada 2 cawan lagi yang masih berdiri. Ekspresinya itu kayak lagi sedih banget gitu. Sebenarnya, kartu ini lagi ngasih tahu kita kalau cowok di gambar ini lagi ngerasa sedih dan kecewa karena kehilangan sesuatu. Dia mungkin lagi menyesal karena keputusan yang udah diambil. Kemudian, dia terlalu fokus pada hal-hal negatif yang udah terjadi. Gimana nih hubungannya dengan si pemberi kejutan? Kalau di kartu 4 pedang kita diajak untuk introspeksi, dan di kartu pembantu cawan kita diajak untuk lebih terbuka. Nah, di kartu 5 piala ini atau 5 cawan ini, kita diajak untuk lebih menghargai apa yang udah kita punya. Jadi, kejutan yang bakal kita dapat mungkin nggak sebesar yang kita harapkan loh. Tapi, justru dari situ kita bisa belajar untuk lebih bersyukur. Misalkan kita lihat ciri-ciri yang memberi kejutan ini, orang ini mungkin akan memberikan dukungan ataupun nasihat yang kita butuhkan. Dia nggak akan memberikan harapan palsu, tapi akan memberikan pandangan yang lebih realistis. Misalnya, kamu lagi sedih nih karena putus cinta. Teman terdekatmu datang menjenguk dan ngajak kamu jalan-jalan. Meskipun nggak bisa mengembalikan mantanmu, tapi kehadiran temanmu itu bisa membuatmu ngerasa lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan kartu sebelumnya, setelah merasakan kegembiraan di kartu pembantu cawan ini, kita mungkin akan sedikit kecewa ketika melihat kartu 5 cawan ini. Tapi ingat, setiap pengalaman
baik itu sedih ataupun senang, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi sobat semua, kartu ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang udah kita punya dan tidak terlalu fokus pada hal-hal yang udah hilang. Jadi, kejutan yang akan kita dapat mungkin tidak sebesar yang kita harapkan, tapi justru dari situ kita bisa belajar untuk lebih bersyukur. Gimana sobat semua? Agak sedih ya? Tapi jangan khawatir, setelah hujan pasti ada pelangi kok. Yuk kita lanjut ke kartu keempat. Wah, kita udah nyebrangin beberapa emosi ya dari kartu-kartu sebelumnya. Sekarang kita sampai di kartu yang agak bikin merinding, yaitu kartu 9 pedang. Apa sih artinya kartu ini? Kalau kita lihat dari gambarnya, ada seseorang yang lagi duduk di tempat tidur sambil memejamkan mata. Di sekeliling kepalanya itu ada banyak pedang yang menusuk-nusuk. Wajahnya juga terlihat pucat dan ketakutan. Sebenarnya, kartu ini tuh lagi ngasih tahu kita kalau orang di gambar kartu ini lagi ngerasa tertekan dan ketakutan. Pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang membuatnya khawatir. Dia mungkin sulit tidur karena terlalu banyak memikirkan sesuatu, atau terlalu banyak memikirkan masalah. Terus, gimana nih hubungannya dengan si pemberi kejutan? Kalau di kartu-kartu sebelumnya kita ngebahas tentang harapan dan kejutan yang menyenangkan, nah, di kartu 9 pedang ini, kita diajak untuk menghadapi sisi gelap dari diri kita. Jadi, kejutan yang bakal kita dapat mungkin gak seindah yang kita bayangkan loh. Bisa jadi, kita malah akan mendapatkan kabar buruk ataupun menghadapi masalah yang gak terduga. Misalnya, kamu tiba-tiba mendengar kabar kalau seseorang yang kamu sayangi sedang sakit parah. Atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Kalau kita bandingkan dengan kartu sebelumnya, setelah merasakan berbagai emosi dari kartu-kartu sebelumnya, kita akhirnya sampai di kartu 9 pedang ini yang membawa energi negatif. Tapi ingat ya sobat semua, setiap kesulitan adalah kesempatan kita untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jadi, kartu 9 pedang ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi kegelapan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting adalah kita punya keberanian untuk menghadapinya. Gimana? Agak berat ya? Tapi jangan khawatir, setelah badai pasti ada pelangi kok. Meskipun kartu 9 pedang ini membawa energi yang negatif, tapi kita bisa belajar banyak loh dari kartu ini. Yang penting adalah kita nggak menyerah dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Lah, sekarang kita udah selesai ngebahas semua kartu ini. Gimana menurutmu? Apakah hasil pembacaan ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini? Ingat sobat semua, kartu tarot ini hanyalah sebagai panduan ya, dan keputusan terakhir tetap ada di tanganmu. Dan sekarang, yuk kita cari tahu zodiak apa aja sih yang mungkin berhubungan sama si pemberi kejutan ini. Dari keempat kartu yang udah kita bahas ini, kita bisa ngerasain berbagai macam energi kan? Ada yang bikin kita tenang, ada yang bikin kita semangat, dan ada juga yang bikin kita sedih. Nah, dari energi-energi ini, kita bisa coba tebak nih, kira-kira zodiak apakah yang paling cocok dengan karakter si pemberi kejutan? Misalnya, kalau dia suka ngasih kejutan yang bikin semangat,
Mungkin dia punya energi zodiak yang ceria kayak Sagittarius, atau kalau dia suka ngasih nasihat ninja, mungkin dia punya energi zodiak yang kalem kayak Virgo. Jadi, dari energinya kita melihat adanya energi zodiak Virgo, kemudian ada Sagittarius. Seperti itu ya sobat semuanya. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa inisial dari orang-orang yang mungkin berperan penting atau memberikan kejutan di hidupmu saat ini. Inisial ini bisa jadi seseorang yang dekat atau bahkan seseorang yang belum kamu duga sebelumnya. Apakah kamu punya seseorang dalam pikiranmu? Yuk kita lihat apakah inisialnya cocok. Pertama, kita dapatkan inisialnya F. Kemudian ada inisialnya R. Ada inisialnya B. Kemudian ada C. Kita dapatkan juga ada inisialnya H. Siapakah dia? Ada juga inisialnya K. Lalu ada inisial J. Kemudian ada N. Satu lagi ada inisialnya T. Jadi sobat semua, ingat ya, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Kartu-kartu ini ada alat bantu untuk mendapatkan wawasan ya. Jadi, bukanlah suatu ramalan yang pasti. Yang terpenting adalah kamu bisa memanfaatkan informasi ini untuk memahami dirimu sendiri dan situasi yang sedang kamu hadapi. Baik sobat semuanya, itulah sedikit gambaran tentang kejutan yang mungkin akan kamu terima di tanggal 21 hingga tanggal 29 Oktober ini. Ingat sobat semua, perubahan adalah bagian alami dari hidup. Terkadang, kejutan yang tidak kita harapkan justru membawa kita pada jalan yang lebih baik. Jadi, hadapi semua dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang ya. Semoga kejutan yang akan kamu terima ini membawa suatu kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye-bye.